Seberapa penting sih inovasi dalam bisnis? Jawabannya pasti penting banget ya, karena tanpa inovasi, kita sulit untuk bisa menang dalam persaingan, apalagi memenangkan hati pelanggan. Ingin belajar banyak tentang bisnis? Saksikan hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Saya sudah ada di industri consulting itu sejak tahun 1999. Jadi sekarang sudah 22 tahun ya. Dan fokus saya selama itu adalah pada pengembangan SDM, leadership, pengembangan diri, komunikasi, dan lain sebagainya. Dalam 6 tahun terakhir ini saya terpanggil untuk fokus kepada apa yang sudah sejak lama jadi passionnya saya, yaitu inovasi dalam bidang bisnis. Alasannya adalah karena saya melihat Indonesia punya keragaman budaya yang begitu besar, kreativitas yang nggak ada batasnya. Harusnya kita jadi negara paling inovatif, bukan hanya di Asia tapi di dunia. Tapi realitanya riset demi riset mendudukkan Indonesia pada posisi terbelakang kalau kita bicara inovasi. Corporate innovation kita juga lebih banyak mengadopsi inovasi yang ada di luar negeri. Padahal sebenarnya banyak talenta-talenta bangsa ini yang punya kapabilitas, kemampuan, dan juga semangat passion untuk melahirkan inovasi demi inovasi. Hanya sayangnya aja, mereka seperti nggak ada tempat gitu. Nggak ada teman bermain yang bisa men-challenge mereka. Nggak ada tim yang bisa mensupport dan membantu mengarahkan mereka untuk melahirkan inovasi demi inovasi di dalam perusahaan. Dan itulah yang menggerakkan saya ya untuk punya kontribusi di situ, untuk membantu para corporate talents yang ada di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk menunjukkan taringnya dalam hal inovasi, untuk terus menghasilkan karya melalui pekerjaannya mereka di departemennya mereka, di perusahaannya mereka masing-masing. Harapannya dari situ kemudian nanti semangat inovasi ini akan melebar kemana-mana ya, nggak hanya dalam constraint korporasi saja, tapi juga ke UKM, ke masyarakat secara umum, ke organisasi masyarakat, organisasi sosial, sehingga akhirnya apa yang Indonesia miliki ini ya, dasar kekayaan budaya, kreativitas anak bangsa ini benar-benar bisa teroptimalkan dengan baik dengan lahirnya inovasi-inovasi yang nanti memberikan nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat sekitar, menjadi solusi untuk penduduk warga Indonesia dan memberikan nilai tambah bagi dunia. Itu yang menggerakkan saya, kenapa saya benar-benar tergerak untuk menjadi konsultan di bidang corporate innovation. Karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena kompetisi di setiap industri, apapun industri teman-teman semuanya itu udah semakin berdarah-darah. Karena apa? Karena jumlah pemainnya semakin lama semakin banyak dan marketnya ya segitu-gitu aja, pelanggannya ya segitu-gitu aja gitu. Sehingga saya sebut tadi berdarah-darah karena ada kecenderungan akhirnya jadi perang harga gitu. Yang itu pada akhirnya kan merugikan semua pihak gitu. Maka kalau teman-teman nggak pinter-pinter punya pembeda yang memang memberikan nilai lebih, yang itu dilahirkan dari inovasi, ya maka akan kejebak dalam perang harga itu dan akhirnya kan musnah juga gitu ya. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena sekarang ini kita ada dalam sebuah transisi besar ya, dari pre-pandemic menuju post-pandemic ya. Kita ingin masuk ke dalam dunia pasca pandemi, yang itu akan berubah banget, beda banget dunia yang kita kenal dulu sebelum pandemi dengan dunia yang akan kita masuki setelah pandemi. Itu beda dari sisi kebiasaan-kebiasaan orangnya, preferensi dari pelanggan kita, marketnya, termasuk juga pemainnya, teknologi yang sekarang sudah mulai dipakai oleh baik pelanggan ataupun produsen ya, itu udah beda banget gitu. Nah, dalam dunia yang baru nanti, pertanyaannya siapa yang paling benar-benar bisa memahami si customer dan akhirnya memberikan sebuah solusi yang paling tepat untuk si customer itu. Nah, itu yang akan nanti memenangkan persaingan di dunia pasca pandemi. Maka itulah kita perlu berinovasi bahkan sejak saat ini, sebelum kita memasuki masa post-pandemic tadi. Supaya nanti ketika kita sudah berupaya mencari inovasinya di saat ini, kita mungkin gagal sekali dua kali, uji coba sekali dua kali, dan akhirnya berhasil. Nah ketika berhasil, kita udah
ada dalam post pandemic yang siap untuk nangkepin peluang-peluang yang ada. Inovasi itu ada 3 ciri khas. Yang pertama adalah adanya keterbaruan atau perbedaan. Yang kedua adalah dia memberikan nilai dengan cara memecahkan masalah atau memberikan sebuah keinginan yang selama ini tidak didapatkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah dia dipakai sama orang lain, diadopsi sama orang lain. Jadi kalau misalnya Anda dalam berbisnis berhasil melakukan sesuatu atau mendeliver sesuatu yang itu baru atau itu berbeda dari kebanyakan produk yang lain, kebanyakan layanan yang lain, kebanyakan bisnis yang lain, maka sepertiga dari kriteria inovasi atau ciri inovasi sudah terpenuhi itu. Tinggal yang kedua, pastikan bahwa keterbaruan atau perbedaan yang teman-teman hadirkan melalui produk, layanan, atau bisnis teman-teman semua itu benar-benar punya value yang tinggi. Bisa jadi itu punya value yang tinggi karena memang memecahkan sebuah permasalahan spesifik yang dimiliki oleh customer yang selama ini nggak ada solusinya. Atau bisa jadi produk layanan teman-teman tuh benar-benar bisa memberikan sesuatu yang pelanggan belum pernah dapatkan sebelumnya, sementara itu udah diinginkan sejak lama sama dia. Nah itu kan value-nya tinggi banget ya. Nah yang ketiga, dipakai, diadopsi gitu. Jadi kalau misalnya produk atau layanan Anda akhirnya nggak dibeli orang, nggak dipakai orang, seberapapun itu Anda klaim bahwa itu inovasi yang keren, tetap aja itu belum bisa dibilang inovasi. Karena baru dibilang inovasi kalau memang itu dipakai orang sebagai bukti bahwa memang benar keterbaruan yang Anda sajikan tuh memang punya nilai bagi dia gitu. Ya, contohnya misalnya aplikasi yang ada di handphone Anda misalnya. Berapa banyak aplikasi yang di handphone Anda yang Anda setelah download kemudian Anda nggak pernah pakai lagi sehingga memenuhi memori handphone Anda aja. Banyak kan? Mungkin 200 aplikasi yang ada di handphone Anda, mungkin cuma sekitar 10-20 yang Anda pakai. Kenapa Anda download dulu? Mungkin karena lucu, karena beda, karena baru gitu ya. Tapi kemudian setelah Anda coba download, kemudian Anda pakai sekali 2 kali, oh ternyata gini ya, oh oke. Dan Anda nggak ngelihat ada fungsinya lagi gitu. Anda nggak merasa dapat value lagi memakai itu. Dan nggak menyelesaikan masalah spesifik yang Anda miliki juga gitu. Dan akhirnya ya udah, Anda nggak pernah sentuh tuh aplikasinya itu. Hanya mengendap aja jadi memori yang ada di handphone Anda. Nah, maka aplikasi yang tadinya Anda pikir keren tadi itu tetap bukan inovasi. Tapi aplikasi yang hampir setiap hari Anda pakai sekarang ini, atau mungkin mingguan Anda pakai di handphone Anda karena memang itu Anda butuhkan, itu menyelesaikan masalah Anda, itu memang punya nilai bagi Anda, sehingga ya Anda terus aja pakai itu. Bahkan kalau teman Anda nggak pakai aplikasi itu, Anda akan komen kepada dia gitu, bro, lo pakai ini dan ini keren nih. Gitu. Nah, berarti aplikasi itu udah jadi inovasi gitu. Nah, sekarang lihat nih, produk teman-teman, layanan teman-teman, atau bisnis teman-teman memenuhi ketiga kriteria itu apa enggak? Gitu. Ya, kalau memang iya, ya selamat, berarti Anda sudah punya inovasi. Menurut saya ini pertanyaannya agak aneh. Kenapa? Karena kalau misalnya sesuatu itu pasaran, udah berarti itu bukan inovasi kan? Karena kan ingat ya, definisi inovasi itu kan ada perbedaan atau keterbaruan gitu. Nah kalau sesuatu yang pasaran, yang semua orang juga punya, yang semua orang juga lakukan, ya itu di mana bedanya, di mana barunya gitu ya. Nah maka kita jangan buru-buru mengklaim bahwa kita punya inovasi. Jangan-jangan itu bukan inovasi, tapi best practice gitu kan. Lihat aja tetangga punya bisnis apa sih? Oh dia buat kuenya kayak gimana? Oh kuenya kayak gini-gini, yuk kita buat yuk. Gitu. Habis itu kita bilang bahwa kita berinovasi. Enggak, Anda lagi mencontek produk tetangga. Nah baru dibilang inovasi kalau seandainya boleh Anda mulainya dengan mencontek produk tetangga. Tapi kemudian Anda improve, Anda buat perbedaan dari produk itu. Ada unsur keterbaruan yang sebelumnya nggak ada, Anda adain di dalam produk Anda itu. Kemudian Anda oprek sedemikian rupa itu produk sehingga nanti bisa punya value yang tinggi bagi customer, menyelesaikan masalahnya dia, mewujudkan keinginannya dia gitu. Sehingga akhirnya orang tertarik dan mau beli dan mulai rekomendasikan ke teman yang lain. Ini beda nih kue cucurnya nih gitu misalnya ya. Misalnya Anda pengen berinovasi di kue cucur gitu yang Anda lihat tetangga kayaknya laku jualan kue cucur gitu dan Anda nggak copy paste kue cucurnya dijual lagi, nggak begitu ya, itu nggak inovasi kan. Tapi Anda tadi ya, Anda improve, Anda oprek, Anda buat kue cucurnya ini gabungan antara kue cucur dengan dalgona misalnya. Sehingga wah nih trennya lagi arahnya ke sana, ini ada keterbaruan, ini menarik gitu dan rasanya juga unik gitu, sehingga ada flavor yang khas. Ini memberikan sebuah
solusi bagi mereka yang masih menginginkan unsur tradisional, tapi di saat yang sama juga ada pengen rasa internasionalnya gitu. Nah, akhirnya orang berbondong-bondong beli. Nah, itu berarti baru produk atau bisnis Anda itu inovatif gitu. Kalau saya, caranya adalah mencari gap yang ada di pasar yang Anda memang sasar. Misalnya kalau saya, karena salah satu bisnis saya dan bisnis yang paling utama adalah consulting ya, di bidang inovasi. Kliennya adalah corporate. Maka saya akan cari nih di korporasi sekarang itu terkait dengan inovasi, ada gap apa sih gitu. Gap yang saya maksud itu adalah sesuatu yang mereka inginkan tapi mereka nggak bisa dapetin, atau mungkin sesuatu yang mereka alami yang sementara itu mereka nggak nyaman di situ atau bermasalah di situ, sementara solusinya tuh belum ada gitu. Nah itu kan gap ya. Nah ketika ketemu gap seperti ini ruang inovasinya ini luas banget gitu, dan siapapun yang berhasil bisa menciptakan solusi di ruang itu, maka dia nanti akan bisa memiliki bisnis yang sangat-sangat bagus gitu. Nah disitulah ide inovasi itu bisa dieksplorasi ya, di gap yang Anda sudah identifikasi tadi. Bisnis design yang dimaksud itu kalau adalah sebuah bisnis plan yang lengkap, yang komprehensif, yang sampai melihat 5 tahun ke depan akan seperti apa gitu. Nggak usah. Karena dua hal ya. Sangat sulit sekali untuk Anda bisa ngebuat sebuah plan bisnis apalagi sampai 5 tahun ke depannya di awal Anda baru memulai bisnis. Pertama, Anda sendiri juga nggak tahu apakah bisnis ini akan berhasil atau tidak. Anda nggak tahu juga apa sebenarnya key success factor yang ada dalam bisnis itu. Walaupun Anda tahu teorinya, tapi setiap lingkungan bisnis itu beda-beda ya. Setiap produk beda-beda, setiap segmen pelanggan nanti beda-beda. Jadi variabelnya itu terlalu banyak untuk Anda bisa confident enough mengatakan bahwa saya ada di bisnis yang tepat, menjual produk yang tepat, di pasar yang tepat, di awal sebelum Anda memulai bisnisnya. Apalagi mau ditarik 5 tahun ke depan, tambah nggak mungkin lagi gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah, kalaupun misalnya Anda katakanlah tebakan Anda itu akurat lah ya gitu ya, bahwa memang Anda berada di bisnis yang tepat, produknya tepat, gitu, marketnya tepat, gitu, dan Anda bisa punya perencanaan yang panjang 5 tahun. Katakanlah Anda bisa nyusun itu. Apa yang jadi jaminan bahwa di tahun kedua nggak ada sesuatu yang baru yang Anda temukan yang itu bisa jadi membuat asumsi yang Anda gunakan di dalam pembuatan bisnis plan itu menjadi salah, menjadi harus diiterasi, diubah. Nah, sehingga ngapain juga kita habiskan waktu panjang lebar untuk menyusun sebuah desain bisnis yang berupa planning tadi yang lengkap dan detail bahkan sampai 5 tahun ke depan, sementara kita sendiri aja belum tahu apakah kita on the right track gitu. Nah, kecuali kalau yang dimaksud dengan bisnis design itu semata-mata hanyalah bayangan kira-kira kita ingin berbisnis di area mana, menyasar market yang mana, mencoba mengeksplor peluang apa. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan bisnis design, yes, itu malah wajib hukumnya. Kita harus clear ketika kita ingin mulai terjun ke dalam bisnis, kita harus memutuskan itu dulu. Nah, nanti sambil jalan, sambil kita dapat informasi baru, pada saat itulah kita mulai menyusun planning yang semakin lama semakin detail. Tapi arahnya udah dapat dulu di dalam bisnis design yang saya maksud tadi ya, yang sifatnya hanya visi besar, arah besar gitu, dan hal-hal kunci, batasan-batasan gitu. Misalnya saya gitu ya, saya ingin menjadi konsultan inovasi untuk corporate. Nah, itu udah jadi bisnis design kan. Tapi begitu masuk pada teknis how to-nya, nah how to itu biasanya Anda akan temukan nanti sepanjang jalan. Ya, yang penting arahnya aja dapat, dan what gedenya, apa yang harus dilakukan secara besarnya sudah Anda tulis sebagai asumsi dasar yang Anda perlu untuk jalankan supaya bisnis ini berhasil. Tapi sekali lagi dudukannya adalah asumsi. Asumsi itu harus diuji, divalidasi sambil jalan. Dan bisa jadi nanti itu pun berubah. Yang paling populer adalah inovasi kaitannya sama produk ya. Yang lain adalah tentang servisnya, layanan kita. Ada inovasi yang sifatnya lebih ke dalam organisasi, business process innovation. Kemudian nanti kita bisa bicara business model innovation. Kemudian operating model innovation bisa juga ya.
Jadi inovasi itu sebenarnya variannya tuh banyak banget. Ya, tinggal teman-teman milih dari mana gitu. Memang kebanyakan perusahaan inovasi itu bicara produk ya. Tapi riset menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu berinovasi lebih dari sekedar di produknya saja, tapi juga ke supply chain-nya, ke channel-nya dia untuk ke customer kayak gimana, membangun experience dengan customer-nya kayak gimana, bagaimana dia menyusun profit modelnya. Semakin banyak inovasi yang kita mainkan dengan kategori yang berbeda-beda tadi, semakin besar peluang kita untuk nanti bisa berhasil dalam bisnis dan sulit untuk bisa di-copy oleh pesaing kita. Jawabannya adalah dimulai dari masalah. Jadi seorang inovator itu orang yang suka cari masalah. Bukan untuk nyusahin orang, tapi justru cari masalah untuk supaya bisa diselesaikan masalahnya. Ya. Nah jadi, misalnya saya konsultan inovasi untuk korporat kan. Mulai inovasi saya dari mana? Ya, saya kan sudah menetapkan di awal bahwa customer segment saya adalah klien corporate ya, khususnya big national company. Bidang saya adalah consulting, bidangnya inovasi. Maka saya perlu cari tahu dulu nih, perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori customer segment saya itu punya masalah apa sih ketika mereka sedang berupaya untuk menciptakan inovasi. Apa problem yang mereka miliki? Apa yang menghambat mereka untuk berinovasi? Apa yang mereka inginkan yang sampai sekarang nggak bisa terwujud? Gitu. Nah, dengan saya memahami masalah klien saya itu atau prospek saya itu sebelum jadi klien, saya jadi tahu, oh di bagian inilah saya nanti bisa kontribusi. Nah, kemudian barulah saya dengan tim saya melakukan proses ideation untuk cari solusi yang terbaik yang bisa kita nanti persembahkan untuk si prospek atau si klien tersebut. Nah, itulah dia. Inovasi mulainya bukan dari ide itu malah justru belakangan, mulainya justru dari masalah. Dua kalau menurut saya. Pertama adalah curiosity, rasa penasaran. Jadi seorang inovator itu dia ketika ngeliat sesuatu tuh selalu nanya, kenapa harus begitu sih? Kenapa nggak ada cara yang lain sih yang lebih mudah? Ini kenapa begini ya? Ini kenapa sistemnya harus begini ya? Kenapa caranya harus begini ya? Kenapa kok produknya bentuknya begini ya? Kenapa nggak dibuat gini? Kenapa nggak dibuat begini gitu? Nah itu kan curiosity, rasa penasaran gitu ya. Yang kedua adalah keberanian untuk mencoba dan nggak takut gagal, mencoba hal yang baru ya, yang berbeda ya. Nah, eksperimentasi itu menjadi aktivitas utama seorang inovator sebenarnya. Jadi inovator itu jangan dibayangkan dia bertapa mencari wangsit, kemudian muncul sebuah ide, habis itu langsung idenya menyelesaikan masalah orang. Jadi sebuah produk yang keren dibeli orang. Nggak gitu. Eksperimentasi itu adalah proses innovating itu sendiri. Paling gampangnya kan Edison misalnya ya, yang dia eksperimentasi nyoba sekian banyak uji coba membuat lampu dan itu gagal gitu. Nah, itulah inovasi itu begitu. Didasari oleh rasa penasarannya Edison gitu. Rasa curiosity-nya itu, rasa penasaran itu ngebuat dia jadi pengen nyoba gitu. Dan eksperimentasi yang dia lakukan itu semakin mendekatkan dia pada hasil akhirnya. Dan dia belajar dari proses eksperimentasinya itu, oh ini nggak berhasil, coba cara yang lain, oh ini nggak berhasil, coba cara yang lain gitu. Sampai akhirnya di ujung, dia akhirnya menemukan bola lampu. Proses inovasi, apapun itu, mau inovasi sosial, inovasi produk, inovasi bisnis, semua prosesnya sama. Ya. Jadi, jangan hindari kesalahan, karena proses kesalahan itu adalah bagian dari yang dipersyaratkan supaya nanti akhirnya kita jadi belajar yang lebih baik, yang lebih benar. Yang nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kita pada inovasi yang kita cari. Sobat 7, jadi jangan takut untuk berinovasi ya. Mulai aja dari apa yang teman-teman bisa ya. Di bisnis teman-teman semuanya, di produk teman-teman semuanya, di layanan teman-teman semuanya. Terus lakukan eksperimentasi sampai akhirnya teman-teman bisa menghadirkan sebuah nilai yang sangat tinggi untuk pelanggan teman-teman semuanya. Sehingga yang namanya pesaing lewat semuanya. Saya Indra Nugroho undur diri, sampai jumpa.